Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik bahasan Fuzzy Inference System. Jadi bahasan Fuzzy Inference System merupakan lanjutan dari bahasan Fuzzy Logic yang telah kita pelajari di minggu kemarin ya. Jadi struktur dari Fuzzy Inference System yaitu terlihat pada gambar di sini, yaitu ada inputan, ada rule base atau dikenal dengan fuzzy rules, ada database atau MFS, ada fuzzy reasoning, dan ada output. Nah, seperti inilah diagram fuzzy inference system ya. Jadi bedanya dengan fuzzy logic kemarin, kalau fuzzy logic dia hanya dari inputan, di mana dia masuk ke proses fazifikasi, lalu dia langsung diproses menggunakan beberapa algoritma atau perhitungan matematis ya, pakai fungsi AND, OR ya. Kalau sekarang ada proses reasoning di mana ada rule based fuzzy juga yang digunakan untuk ini ya, menghasilkan fakta-fakta baru ya. Dan nanti akhirnya berupa output. Rule based di sini berisi aturan fuzzy ya. Jadi aturan itu bisa berupa if then sepertinya. If A and B then C maka dia apa gitu ya. Atau if A sama dengan C misalkan dan sebagainya gitu ya. Kita ambil aturan fuzzy itu dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan sesuai dengan domain permasalahan kita. Database ini mendefinisikan fungsi keanggotaan yang digunakan dalam aturan fuzzy. Nah, jadi yang disimpan ini fungsi keanggotaannya. Kemarin kita juga sudah belajar ya bagaimana menentukan fungsi keanggotaan gitu ya. Jadi fungsi keanggotaan fuzzy gitu ya. Ada yang model trapesium gitu ya, ada yang model segitiga ya dan sebagainya. Jadi bisa mengklasifikasikan dia misalkan nilainya rendah, sedang maupun tinggi. Reasoning sendiri merupakan mekanisme penalaran pada aturan fuzzy untuk mendapatkan informasi berupa fakta. Jadi dari rule base dan database yang berisi fungsi keanggotaan tadi, dia dilakukan mekanisme penalaran. Nah, penalaran ini untuk mendapatkan informasi-informasi baru. Oke, jadi sudah paham bagaimana struktur dari fuzzy inference system. Nah, ini gambarannya juga. Ini gambaran lebih detailnya ya dari proses blok diagram tadi, yaitu ada Kripps input. Jadi inputan itu berupa nilai Kripps ya. Jadi antara 0 dan 1, Kripps output pun begitu. 0,1, 0,2 sampai 1 gitu ya. Ada activates the linguistic rules. Jadi pada falsification gitu ya. Ini kita dapat mengaktifasi fungsi linguistik gitu ya. Nah, dari falsification ini nanti ada fuzzy set-nya. Jadi untuk masing-masing variabel, untuk variabel input, masing-masing variabel input ada fuzzy set-nya gitu ya. Jadi ada yang misalkan kelompok yang nilainya rendah, sedang maupun tinggi misalkan. Lalu masuk ke proses inferensi di sini ya. Di mana yang menunjang proses inferensi ini ada rules. Ini ya, provide by expert or extract from numerical data. Jadi rule ini dapat dibentuk dari apa, Pak? Rule ini dapat dibentuk dari ini ya, apa pengetahuan expert atau pakar ya, pakar di bidang domain permasalahan yang akan kita angkat. Lalu bisa juga rule itu diambil dari data-data numerik atau angka, data-data berupa angka ya. Jadi itu bisa kita jadikan rule. Lalu di inferensi ini kita mengakumulasi rule dan fuzzy set yang masuk di sini menggunakan metode inferensi. Di sini maps fuzzy set into fuzzy set. Jadi awalnya kan pengelompokan fuzzy set itu menjadi sebuah fuzzy set. Lalu determine how the rule are activated and combined. Jadi menentukan bagaimana rule-rule tadi. Ada rule itu ada banyak ya. Jadi semakin banyak rule gitu ya harusnya semakin baik. Tapi kurvanya ya kurva ini ya lonceng ya. Jadi semakin tinggi nanti jumlah rule semakin banyak belum tentu semakin baik, malah nanti nilainya akan menurun gitu ya.
karena akan banyak fungsi atau rule fuzzy yang tidak terpakai gitu ya. Jadi bagaimana untuk menentukan rule-rule mana saja yang digunakan dan rule-rule mana yang dikombinasikan sehingga menimbulkan sebuah fakta-fakta baru. Proses diffusifikasi ini sama sudah pernah kita bahas, gitu ya, yaitu memprovide a Cripps output value. Jadi nilainya berupa Cripps output ya, antara 0 dan 1. Ini output fuzzy set-nya, lalu keluar berupa Cripps output. Jadi seperti ini struktur fuzzy inference system. Ini blok diagram fuzzy inference system dengan Cripps output ya. Jadi di sini misalkan nilainya X ya, inputannya berupa X dan outputnya berupa Y ya. Nah, X ini berisi Cripps data inputnya ya. Jadi misalkan di sini ada lebih dari 1, 2, 3, dan seterusnya rule sampai ke N gitu ya. Misalkan dari rule 1, rule 2, dan sebagainya. Rule itu biasanya ya dimodelkan, misalkan ini X adalah A1 dengan bobot 1 dan Y adalah B1. Misalkan ini sebuah rule. Misalkan X adalah A2 dengan bobot W2, maka Y sama dengan B2. Begitupun seterusnya. Jadi seluruh rule fuzzy itu nanti akan dihitung menggunakan agregator. Ya, ada agregator, fungsi agregator ya. Jadi dia akan melihat mana fungsi-fungsi rule fuzzy yang dia digunakan atau aktif ya. Nanti hasilnya kita masuk dulu ke diffusifikasi lagi dan berupa nilai Cripps output ya. Ini seperti ini mekanisme rule-nya ya. Ini masih untuk diagram fuzzy inference system yang sama, hanya saja ini menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana sebuah rule itu dikombinasikan gitu ya dan diaktifasi gitu ya. Ada beberapa istilah penting gitu ya. Tadi kita sudah bahas mengenai fuzzification, yaitu definisinya dari himpunan fuzzy dan penentuan derajat keanggotaan dari Cripps input pada sebuah himpunan fuzzy. Jadi misalkan inputnya ada 3, ya ada 3 gitu ya, di mana masing-masing variabel input memiliki himpunan fuzzy sendiri. Yang berikutnya itu inferensi gitu ya. Inferensi itu evaluasi kaidah atau aturan atau rule untuk menghasilkan output dari tiap rule. Jadi pada proses inferensi itu rule-rule tadi akan dikombin, akan dihitung mana rule yang aktif, mana yang tidak ya. Ada komposisi, ini agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Jadi rule-rule tadi akan dikombinasi, akan dilakukan agregasi ya. Lalu proses yang terakhir yaitu diffusifikasi. Ya ini perhitungan Cripps output ya. Ada sebuah studi kasus gitu ya. Misalkan sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu ya, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak angkanya mencapai 600 pasang sehari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu tadi. Oke, berarti ada beberapa keterangan dari studi kasus tadi. Variabel fuzzy-nya itu berupa permintaan dan persediaan ya. Kita lihat, cek lagi di soalnya gitu ya. Jadi ada permintaan, ada persediaannya berapa yang sudah diproduksi. Di sini angkanya ada 1.000 sampai 5.000. Ini ya, yang paling kecil kan 1.000 dan yang paling tinggi 5.000 pasang. Oke, berarti kita set saya di sini 1.000, ini 5.000. Lalu ada yang nilai yang di tengah-tengahnya. Nah, ini ada perhitungan UX-nya. Jadi untuk nilai himpunan fuzzy X turun, dia perhitungannya seperti ini. 1, 5.000 min X per 4.000. Jadi X itu kurang dari 1.000. Jadi ini kan mau nyari yang turun ini. Jadi himpunan turun tuh nilainya kan di sini. Himpunan naik di sini. Dan yang abu-abu gitu ya, ini di sini.
Jadi seberapa turun dan seberapa naik. Jadi nilai di sini dihitung atau diakumulasikan atau disetarakan dengan berapa derajat turunnya dan berapa derajat naiknya gitu. Kalau di sini X kurang dari 1000, jelas. Di sini kurang dari 1000. 1000 kurang dari X, kurang dari 5000. Jadi ada yang turun, tetapi itu di daerah sini. Nah, di sini ini bagiannya masih masuk turun. Walaupun ada sebagian yang naik. Dan X lebih dari sama dengan 5000. Ini tertingginya. Kalau yang untuk himpunan naik, ya X kurang dari 1000. Jadi dari sini, dia naik sampai sini ya. Dan per 4000. Untuk perhitungannya, X kurang dari sama dengan 1000 di sini. Lalu 1000 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5000. X lebih dari sama dengan 5000. Jadi seperti ini. Tadi dari soal tadi gitu ya, ada 2 parameter input. Jangan lupa, ini baru 1 parameter input yaitu permintaan. Ada 2 himpunan fuzzy, himpunan naik dan himpunan turun. Sekarang ada di variabel input berikutnya yaitu persediaan. Ada 2 himpunan fuzzy juga, ada yang banyak, ada sedikit permintaannya, persediaannya. Di sini untuk persediaan yang sedikit, di sini untuk persediaan yang banyak. Jadi untuk menghitungnya gitu ya, di sini untuk nilai 1 gitu ya, 6000 min Y. 600 min Y maksud saya, 600 min Y. Ini untuk yang sedikit ya. Lalu 500 per 500. Di mana Y kurang dari sama dengan 100, di sini 100 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 600. Y lebih besar sama dengan 600. Ini Y-nya di sini. Untuk ini ya himpunan fuzzy banyak gitu ya. Ada Y kurang dari 100 ya di sini per 500 di mana Y kurang dari sama dengan 100 kurang dari sama dengan Y kurang dari 600. Y lebih dari sama dengan 600. Jadi begini menulis fungsi keanggotaannya. Tadi, jika permintaan 4000 pasang sepatu, maka untuk himpunan naiknya, itu kan dihitung 4000. Berarti 4000 dikurangi 1000, ini batas terendahnya per 4000 sama dengan 0,75. Berarti berapa fungsi keanggotaannya atau derajat keanggotaannya itu 0,75 derajat keanggotaannya. Kalau derajat keanggotaan untuk yang turun sama dengan 5000 min 4000 per 4000 sama dengan 0,25. Untuk fuzzy model ya, ada beberapa model fuzzy yang umum digunakan ya. Ada versi Ibrahim Mamdani fuzzy model atau kita kenalnya fuzzy Mamdani. Ada fuzzy Sugeno atau Sugeno fuzzy model. Ada fuzzy Tsukamoto atau Tsukamoto fuzzy model. Apa perbedaannya? Dari ketiga inference system ini terletak pada konsekuensi dari aturan fuzzy. Jadi aturan fuzzy itu nanti perhitungannya akan berbeda dari ketiga model ini. Prosedur agregasi dan diversifikasi juga berbeda antara tiga model ini. Kalau untuk fazifikasinya sama semua gitu ya, untuk masuk ke inferensi dan diversifikasinya berbeda antara beberapa model ini. Mana yang paling baik? Tentu ada beberapa ini ya, tergantung domain permasalahan masing-masing. Kalau Mamdani, fuzzy inference system Mamdani, sama dimulai dari falsification dari input variable, lalu masuk ke rule evaluation atau inference, lalu masuk ke aggregation dari rule output, ini akan dikomposisi lagi, lalu baru diversifikasi. Ini sebuah contoh ya, kita pakai yang Mamdani. Ini contohnya untuk
nilai atau rule Mamdani dengan operasi min dan max untuk T norm dan S norm gitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari rule-nya gitu ya Mamdani. Nah, ini contohnya. Kita bisa nanti menghitung maksimum ataupun minimumnya ya. Kalau maksimum ini contohnya nanti dari misalkan ini variabel input 1, A1, B1. Jadi misalkan gini, A1, B1 jadinya C1. B2, A2, B2 jadinya C2. Jadi ini merupakan rule-nya, misalkan jika A1 sama dengan sekian, B1 sama dengan sekian, maka C1 sama dengan sekian. Ini tergantung nanti kita fungsi agregasinya yang mana yang diambil. Misalkan ini ambil min-nya dan max-nya. Nanti kan min-nya di sini. Kita ambil untuk masing-masing min-nya. Ini yang A2 dan B2 juga sama. Kita ambil min-nya. Lalu di antara dua ini kita ambil max-nya. Ini contoh kasus lagi ya. Jadi jika pressure is low dan temperatur itu tinggi, maka powernya juga low. Jadi ini merupakan rule pertama di mana ini nilai pressure-nya atau tekanannya, ini temperatur atau suhu udaranya, maka powernya itu di sini. Jadi tinggal tarik garis lurus ya mudahnya, ini 0,25, 0,85. Nah, ada di sini kita ambil min-nya. Di sini min-nya. Ambil min-nya. Lalu ada jika pressure is average atau rata-rata ya, dan temperatur itu sedang atau warm, maka powernya juga sedang. Nah, ini gampangnya dia sedang, tarik garis lurus. Kalau Fishmamdani gitu, di mana ada dua input, di mana ada satu output, gitu ya. Ini contohnya ya. Kita bermain gitu ya, bermain dengan huruf-huruf gitu ya. Jika X adalah A, I, dan Y adalah B, K, maka Z adalah C, nilai M itu adalah I dikali K. I dari A dan K dari B ini. Jadi misalkan ada variabel input X, ada Y, ada Z, maka Z. Oke, kita tinggal lakukan saja perhitungan. Untuk proses defusifikasi, itu proses mengekstraksi. Loh, tadi ya, fazi pada inferensi itu akan mengakumulasi mana fungsi-fungsi menggunakan fungsi aktivasi, mana yang merupakan ini ya aktivasi dari masing-masing rule tadi, mana rule yang digunakan, dikombinasi gitu. Lalu masuk ke tahap defusifikasi. Ada namanya centroid of area, ini area ya, Bu. Ada bisektor area, ada min of max, ada smallest of max, ada largest of max gitu ya. Ini beberapa metode untuk defusifikasi, perhitungannya ya. Ini berbeda-beda. Gampangnya seperti ini. Misalkan ini sebuah diagram untuk sebuah nilai gitu ya. Mana ada A, ada Z. Jadi smallest of max itu di sini. Ini seperti fungsi keanggotaan ya. Jadi seperti model trapesium. Ini smallest of max. Yang ini largest of max. Oke, yang paling tinggi ini di sini kan. Ya berarti yang paling tinggi nilainya nanti di sini. Ada sentroid. Jadi yang kita lihat itu di sini aja. Yang di luar sini kita tidak usah lihat. Untuk sentroid berarti dia ambil nilai tengah. Dari sini nilai tengahnya di sini. Oke, jadi centroid area, centroid of area tuh di sini. Dari kesemuanya ya, mohon maaf ya, dari kesemuanya. Sedangkan kalau bisektor gitu ya, bisektor tuh dari satu sektor ini ada titik tengahnya. Nah, itu disebut bisektor of area. Ada min of max. Jadi
rata-rata dari nilai maksimum. Maksimumnya kan di sini. Oke, dibagi 2 atau rata-ratanya ya di sini. Berarti ini min of max. Oke. Contoh kasus Fish Mamdani ya. Jadi kalau Mamdani itu misalkan ada beberapa rule. Rule tadi bisa dicari dari ini ya. Dari data numerik gitu ya, bisa dari pakar gitu ya. Rule 1, if project funding is adequate or project staffing is small, then risk is low. Jadi ini tentang bagaimana mengelola project ya. Lalu yang kedua, if project funding is marginal and project staffing is large, then risk is small, is normal maksudnya. Lalu 3, if project funding is inadequate, maka risk-nya akan tinggi. Jadi gampangnya seperti ini. Ini misalkan Krebs input X1-nya, ini dan Y1, ini X1 project funding dan Y1 project staffing ya. Gimana proses nilai project ya, project funding itu kan nilai project lah ya gampangnya. Nah, project staffing ini untuk pengelolaan karyawannya atau SDM-nya gitu ya. Semakin besar projectnya memang harus staffnya juga semakin meningkat. Ini Krebs inputnya, ini Krebs input juga. Jadi kita buat ini diagramnya fungsi anggotanya menggunakan fungsi trapesium. Ya, ini juga sama, tetapi di sini ada project funding-nya tadi ada 3 ya. Jadi ada A1, A2, A3, sedangkan yang untuk project staffing ada B1 dan B2 untuk fuzzy set-nya. Nah, di sini ada 0,5, 0,2, 0,5 di sini ya. Ini Krebs inputnya. Jadi nilainya 0,1 dan ada juga yang 0,7. Contoh kasus Fish Mamdani ya, jadi mengambil fuzzy input dan menerapkannya pada aturan fuzzy. Ada fungsi recall atau OR fuzzy operation. Ada kalau yang seperti ini max ya M ya. Untuk himpunan A dan himpunan B gitu ya, maka nilai max-nya jadi ya seperti ini. Ada similarity and fuzzy operation. Jadi yang ini kita menggunakan min. Nah, ini sebuah fuzzy rule juga. Jadi bagaimana mengevaluasi sebuah rule. Nah, tadi ada fungsi logika ya, ada OR, ada AND, ada min gitu ya. Jadi misalnya rule 1 seperti ini, di mana ini merupakan rule ketiga, A3 dan B1 menghasilkan menggunakan fungsi ini ya, aktivasi OR, fungsi perhitungannya. Di sini ada C1, C2, C3. Jadi begitupun dan seterusnya sampai rule ketiga. Kalau rule ketiga itu jika A1 0,5 dan C3 ini juga 0,5. Contoh kasus Fish Mamdani ya, ada proses agregasi, merupakan proses penyatuan hasil dari semua aturan. Jadi gimana caranya? Nah, aturannya seperti ini. Ini misalkan C1, C2, C3. Lalu berbeda Pak datanya. Diagramnya berbeda gambarnya. Kita satukan, itu kita pakai sum gitu ya. Gimana terlihat yang awalnya C1 itu sekian gitu ya, C2 bertambah, C3 bertambah misalkan. Contoh kasus Fish Mamdani. Gitu. Input untuk proses diversifikasi adalah output agregat set fuzzy dan output adalah anggota tunggal atau Krebs output tadi. Nilainya antara 0 dan 1. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu center of gravity atau COG. Jadi kita ambil nilai tengahnya ya. Jadi ya ini gampangnya. Dari nilai keseluruhan ini, nilai tengahnya yang di sini 67,4. Cara hitungannya ya ini 0 tambah 10 tambah 20 dikali 0,1. Lalu 30 plus 40, 50 plus 60 dikali 0,2. Gitu dan seterusnya. Dan dibagi, ya ini masing-masing yang mulai 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, dan seterusnya gitu ya. Sama dengan 67,4.
Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai file sequence system. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.